Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Terima kasih sudah bergabung dalam BizBrief, motivasi, wawasan, dan peluang untuk para pebisnis. Anda bersama saya, William Shu. Bagi masyarakat Indonesia, golf bukan hanya sekedar olahraga semata ataupun kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Golf sudah menjadi gaya hidup tersendiri yang melingkupi banyak aspek di mana berbagai kegiatan seperti transaksi bisnis dan pembicaraan penting lainnya terjadi di atas lapangan golf. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat klip yang berikut ini. Saat ini, golf bukanlah lagi olahraga atau kegiatan yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu atau kalangan yang super elit saja. Dalam beberapa tahun terakhir, golf sudah menjadi olahraga yang lebih memasyarakat, di mana kalangan masyarakat yang lebih luas dapat turut merasakan sensasi bermain golf. Perkembangan golf yang signifikan tidak terlepas dari pembangunan golf course yang berkelanjutan di Indonesia. Sejalan dengan pemetaan perkembangan daerah, 49% dari total golf course yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa yang merupakan pusat bisnis, pariwisata, dan pemerintahan. Lebih lagi, data Pusat Informasi Kementerian memperkirakan bahwa setiap pegolf menghabiskan antara 2.500 sampai 5.000 US dollar selama liburan golf di Indonesia, lebih tinggi dari seorang turis yang biasa menghabiskan sekitar 1.133 US dollar. Golf sendiri memiliki potensi bisnis yang besar untuk digarap, mulai dari membership fee, perlengkapan golf, penjualan tiket penonton, hingga industri pendukung terkait seperti makanan, minuman, jasa, hingga penginapan yang biasanya tersedia di dalam golf course. Salah satu peluang yang tak kalah menarik adalah Tee Time Online Reservation. Pionirnya dalam industri ini adalah golfflick.net yang menyediakan pegolf untuk membuat reservasi dan bermain golf dengan harga terbaik yang tersedia melalui penawaran dan diskon dari lapangan golf. Didirikan pada tahun 2012, golfflick.net berusaha untuk menjadi yang pertama dan terbesar secara online tee kali pemesanan di Indonesia. Jadi, apalagi yang Anda tunggu? Buru waktu tee Anda sekarang di golfflick.net dan langsung saja bermain golf. Tapi sebelum itu, mari kita sambut duo pengusaha muda di BizBrief. Dan sudah hadir bersama kami di studio Bapak Albert Kosasi dan Ebert Wijaya, founders of golfflick.net. Hari ini kita akan membahas bisnis online industri golf. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih nih. Sebelumnya sebelum masuk topik-topik yang tentunya lebih serius, kita masuk sedikit yang lebih light, lebih santai sedikit nih. Tentunya pertanyaan pertama yang pemirsa pasti ingin tahu adalah apa definisi produktivitas menurut Bapak secara pribadi? Mungkin Pak Albert boleh bantu jawab? Menurut saya adalah produktif itu adalah melakukan lebih daripada orang lain. Apabila kita melakukan 100% dan orang lain melakukan 90%, maka kita itu produktif. Tapi kalau misalnya orang lain melakukan 100% dan kita melakukan 100%, saya kira itu tidak produktif. Jadi produktif adalah melakukan sesuatu hal lebih daripada orang lain. Doing extra mile. Doing extra. Oke. Nah, waktu pertama memulai bisnis ataupun mungkin terjun ke dalam dunia bisnis sendiri adalah kapan? Nah, mungkin backgroundnya kenapa bisa join ke dalam industri golf sendiri? Mungkin Pak Ebert bisa bantu? Kita berdua dulu ada teman ya dulu waktu masih kuliah di Amerika. Waktu kita kuliah di Amerika, kita suka main golf. Oke. Suka main golf, terus di Amerika tuh kita tuh kalau mau main golf tuh selalu lewat online. Lewat online, memang booking tuh sudah lewat online. Waktu kita pulang tahun 2010, kita ngerasa kok susah ya untuk main golf gitu, kan harus telepon segala macam. Jadi terus kita decide kenapa kita nggak bikin sesuatu seperti itu. Awalnya sih saya masuk tujuan dalam bisnis sih tidak dalam industri golf ini, tapi ada perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga? Iya. Oke. Nah, ini backgroundnya lucu sekali nih. Kalau kita bilang adalah overseas graduate, yaitu seorang yang lulusan luar negeri. Kenapa tidak pursue American Dream? Tentunya banyak optionnya, bisa kerja di Amerika. Nah, kenapa memutuskan untuk pulang end of destination-nya di Indonesia? Karena waktu itu di Amerika itu tahun 2010 itu sedang resesi ya. Jadi untuk cari kerja itu sulit. Dan sedangkan di waktu yang sama di Indonesia itu pertumbuhan ekonominya sedang luar biasa, sedang naik. Jadi kita merasa lebih banyak kesempatan untuk di Indonesia.
Jadi kita decide untuk pulang dan berbisnis di Indonesia. Oke, kalau dari perbincangan singkat kita diketahui bahwa memang sudah ada perusahaan keluarga atau boleh dibilang family business. Kenapa tidak melanjutkan? Karena family business itu sudah running ya. Jadi challenge-nya juga terbatas. Jadi kita juga kurang ada challenge lah. Jadi kita merasa kita masih muda, masih butuh challenge yang masih banyak. Jadi kita merasa kenapa kita nggak mulai bisnis yang punya kita gitu loh. Oke, berarti darah muda butuh tantangan begitu Iya, ya? betul. Oke, nah bagaimana Anda melihat sosial media selama ini nih Pak? Kalau kita bilang Indonesia salah satu user sosial media yang paling besar, yaitu Path, Facebook, dan juga Twitter, salah satu pengguna yang paling besar. Apakah ini sebagai penghalang atau ini sebagai benefit untuk golfclick.net? Kalau menurut saya sosial media itu akan sangat berguna apabila di-manage dengan baik. Karena apa? Karena sosial media itu sangat luas, pemakainya banyak, dan yang mengomentarinya itu juga tidak ada batasan. Jadi istilahnya kita tidak bisa membatasi apa yang komentar yang akan didapatkan dari sosial media itu. Oke. Jadi sosial media menurut saya akan sangat baik kalau misalnya kita bisa memanage dengan baik. Misalnya bisa melakukan feedback dengan baik, seperti kalau orang komentar kita balasannya dengan baik, kita menghandle dengan baik. Nah, itu akan menjadi salah satu marketing strategi yang paling jitu menurut saya. That's right. Marketing strategi yang paling Betul. jitu. Tapi kalau misalnya itu dilakukan dengan tidak baik, misalnya kita tidak menghandle komentar-komentar atau komplain-komplain dengan baik, itu akan menjadi backfire dengan perusahaan kita. Backfire. Betul. Oke, karena nggak ada filter ya gitu ya Exactly. Pak ya. Oke, nanti di segmen berikutnya kita akan masuk about the business dari golfclick.net sendiri nih di segmen berikutnya Pak. Biz Brief akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di Biz Brief bersama saya William Su, pembicaraan mengenai bisnis online industri golf dengan narasumber saya Bapak Albert Kosasis dan Ebert Wijaya, founders of golfclick.net. Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu klip yang satu ini membicarakan tentang golfclick.net dan juga proses-prosesnya. Yes. A meteor. Oh. No, I'll take care of it. Oh, two of them? How far away? Okay. I'll get it done. Oke nih Pak, barusan sudah melihat kira-kira prosesnya sendiri dari golfclick.net adalah seperti apa. Apakah yang memang ini di copy persis dari yang ada di Amerika ataupun mungkin ada penyesuaian adaptasi dari yang bisnis model di Amerika? Mungkin Pak Albert ataupun Pak Ebert bisa bantu jawab? Awal mula kita sih mirip. Jadi awal mula kita memulai bisnis online dari GoFlick ini, itu ya karena kita melihat problemnya, kenapa kita kayak sulit banget gitu untuk membooking lapangan golf, kita harus menelpon lapangannya satu persatu, jadi bagaimana kita bisa coba dong kita bikin satu website gitu, jadi orang tuh nggak usah nelpon lapangan satu persatu, hanya tinggal langsung booking, langsung bayar, dan langsung tinggal datang ke lapangan golfnya tersendiri gitu. Oke. Nah setelah itu, setelah kita buat website itu, ternyata di Indonesia ini kita melihat ada yang lain nih. Gimana kalau golf itu dilihat tuh sebagai komunitas. Jadi yang main itu kayak misalnya bisa 10 orang, 20 orang gitu. Jadi banyak. Nah makanya kita menyesuaikan website kita ini dengan adanya namanya group reservation. Jadi group reservation itu bisa dibuat di booking online melalui website kami golfclick.net ini. Oke, dan itu salah satu adaptasinya berarti ya. Nah, golf course-nya di Indonesia ini boleh kita tahu sangatlah banyak. Ada kurang lebih 140 golf course di Indonesia. Golf course apa saja yang sudah bekerja sama dan bentuknya seperti apa? Mungkin Pak Ebert?
Untuk saat ini golf course yang lapangan yang sudah kerjasama dengan kita itu ada kurang lebih 20 lapangan. Karena di Jakarta sendiri sekitar 30 lapangan. Dan kita juga sudah masuk ke Bali, Bandung, dan sebentar lagi Surabaya, Bintan. Jadi kita akan mulai untuk mau melingkupi semua Indonesia. Jenis kerjasamanya, maksudnya tadi jenis kerjasamanya yang kita lakukan dengan lapangan golf adalah kita bekerjasama dengan lapangan golf. Mereka menaruh tee time mereka ke lapangan kami, menitipkan tee time mereka ke website kami. Jadi kami ini seperti kami ini menawarkan lapangan golf, kami ini memberikan tim marketing lapangan golf mereka sebuah senjata baru. Senjata baru untuk mereka itu menjual tee time. Jadi yang selama ini lapangan golf hanya menjual tee time melalui telepon atau punya sales. Jadi mereka bisa juga menjual tee time itu secara online. Nah, itu yang kita tawarkan ke lapangan golf. Apakah tee time-nya sendiri itu di-charge lebih murah ataupun lebih mahal ataupun seperti apa mungkin bentuk benefitnya? Benefitnya kalau melalui online tentu saja lebih murah. Karena dengan diskon yang ditawarkan, dengan paket-paket yang ditawarkan, jadi si player itu akan mendapatkan harga yang lebih murah jika mereka melakukan online reservation daripada harus telepon. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang industri golf sendiri nih, course-nya yang ada di Indonesia, golf course, lapangan-lapangan golfnya, apakah memang memiliki international standard? Apakah requirement dari international standard tersebut? Mungkin Pak Ebert bisa bantu jawab? Ya, tentu saja. Lapangan golf di Indonesia itu sangat-sangat international standard ya. Dan bahkan mungkin lebih bagus daripada yang banyak lapangan kita main di Amerika. Karena Lebih bagus? Menurut saya di Indonesia lebih bagus, karena lapangan-lapangan Indonesia kan didesain oleh perancang-perancang yang terkenal di Amerika. Kalau kita mau main lapangan-lapangan mereka, kalau di Amerika itu kita harus bayar mahal dan harus punya membership dulu. Dan kalau di Indonesia siapa saja bisa main di lapangan-lapangan mereka dengan harga juga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan Amerika. Mengenai fasilitas sendiri di lapangan-lapangan golf tersebut, apakah kita di Indonesia menang ataupun mungkin masih di bawah? Secara overall sih mungkin masih di bawah, tapi untuk golfer yang beginner itu sangat bagus sekali. Nah, kalau dari golfclick.net sendiri, apakah ada paket-paket tertentu yang ditawarkan mungkin yang lebih menarik? Ya, kami menawarkan di golfclick.net itu tidak hanya golfer itu reservasi tee time saja, tapi juga bisa digabungkan dengan makan minum, atau bisa juga dengan lesson, bisa juga dengan free card atau caddy sudah included seperti itu. Wow, berarti boleh dibilang all in one gitu ya, all in one stops. Sekarang bicara bisnis tentunya harus bicara challenges dan juga kegagalan nih Pak. Bagaimana Anda melihat kegagalan di dalam mungkin ada perkembangan ataupun brainstorming selama golfclick.net berdiri? Mungkin Pak Albert bisa bantu jawab? Ya, awal mula kita buat website ini karena kita juga background kita emang bukan online, tapi emang kita pemakai gitu, kita user kan. Jadi kita tahu flow-flownya. Tapi ternyata setelah kita dalam pembelajaran kita membuat website ini, ternyata itu website itu tidak hanya flow, tapi juga masih banyaklah hal-hal teknis yang harus kita perhatikan gitu. Nah, awal mula kita membuat website ini, mungkin kegagalan yang saya bisa bilang adalah karena waktu itu kita outsource. Sebagai startup kita emang mungkin budget masih terbatas. That's right. Gitu. Jadi kita outsource. Dan ternyata outsource itu adalah sebuah kesalahan yang kita lakukan. Karena waktu itu karena outsource gitu, jadi kita susah untuk kalau misalnya ada problem itu lama di handle-nya. Terus juga kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang kita ingin lakukan, itu juga jadi istilahnya memakan waktu yang lebih lama lah. Nah, dari situ kita belajar, kalau buat bisnis online itu kita harus semuanya itu in-house. Ya, jadi in-house service itu adalah boleh dibilang kuncinya begitu. Betul, kuncinya. Talk about bisnis harus bicara tentang competitive advantage nih Pak, atau mungkin keunikan-keunikan. Nah, hal unik apa aja yang dimiliki oleh perusahaan Anda, golfclick.net, jika dibandingkan orang melalui booking tradisional? Mungkin Pak Ebert bisa bantu jawab? Keuntungan yang pertama adalah pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Pasti lebih murah, dan kedua kami tidak meminta bayaran, maksudnya annual fee ya, atau monthly fee. Jadi gratis, siapapun bisa untuk register dan langsung menikmati diskon-diskon yang tersedia di website kami. Lalu yang kedua tentu saja kemudahan. Pemain golf bisa melakukan booking di mana saja dan kapan saja, tidak harus nunggu besok buka lapangannya, harus telepon. Jadi di mana saja kapan saja bisa dilakukan. Wow, karena online.
That's convenient right. sekali. Sekarang udah harusnya online ke depannya juga Iya, begitu ya betul. Pak? Oke, nanti di segmen berikutnya kita akan masuk human resource ataupun sumber daya manusia nih Pak, mengenai dari golfclick.net sendiri. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Biz Brief. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan dengan Bapak Albert Kosasi dan Ebert Wijaya, founders of golfclick.net. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu testimoni dari users golfclick.net. Golfclick.net itu bisa diakses di mana aja, kapan aja lewat internet. Jadi nggak usah repot-repot telepon ke golf course untuk lewat operator lalu dipindah ke reservasi. Nah, ada sekali juga saya mau booking tapi udah tutup. Nah, saya tinggal lewat golfclick.net, booking, besok pagi langsung udah di starter. Kalau booking di golfclick.net ya pasti lebih murah. Soalnya di sana pasti ada diskon. Kadang-kadang bisa sampai 10%, ada beberapa ada sampai 40%. Golfclick.net, it's time to go. Nah, ini tuh harga yang ditawarkan Golfclick cukup murah. Saya pernah booking di salah satu lapangan golf. Ternyata waktu saya bayar lebih murah, sekitar 10-40% dibandingin saya langsung pergi ke sana. Nah, yang benefit paling saya rasakan dari Golfclick adalah loyalty reward yang diberikan kalau kita udah 10 kali booking di Golfclick, kita mendapatkan 1 kali gratis untuk main di green yang ditunjuk. Info langsung mengenai harga dan harga tip time di lapangan golf tanpa kita harus telepon lapangan golf bisa mudah, dan itu termasuk lapangan golf di beberapa kota besar di Indonesia. Nah Pak, tadi kita sudah lihat testimoni dari usernya langsung, penggunanya langsung. Wah, sangat positif sekali tentunya. Nah mungkin produk-produk ataupun jasa-jasanya boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah ataupun mungkin golfers di rumah yang penasaran. Jasa-jasa yang kami tentukan adalah reservasi golf secara online ya. Jadi tea time, termasuk juga inclusive card, caddy, dan juga kita juga menyediakan jasa grup reservasi. Jadi kalau misalnya ada grup dari luar atau mana, mereka bisa kontak kita bisa atur hotelnya, transportasinya segala macam. Oke, nah segmentasi customernya sendiri sebenarnya apa sih? Pasti golfer di rumah pasti ingin tahu sebenarnya apakah memang ini segmentasi untuk middle up atau bagaimana? Segmentasi golf untuk golf sekarang di Indonesia itu tidak hanya middle up ya saya rasa ya. Banyak juga sekarang eksekutif muda juga mulai masuk bermain golf gitu. Secara lifestyle tuh golf sedang naik daun menurut saya. Jadi tidak limited hanya untuk orang-orang yang sudah tua atau sudah pensiun. Jadi market cap-nya sangat besar. Oke, reward system sendiri yang tadi dibilang itu adalah suatu plusnya. Jadi 10 kali bermain mendapat 1, kurang lebih begitu ya Pak. Apa background-nya dibikin ini dan apakah memang animo pasar terhadap ini sangat bagus? Iya, karena kita melihat di Indonesia mungkin masyarakatnya suka dengan gratis gitu ya. Gratis, oke. Jadi 10 kali main, kita kasih mereka gratis 1 kali main. Di lapangan nanti kita tentukan. Dan aminonya jadi orang jadi berlomba-lomba. Ingin cepat-cepat 10 biar dapat gratis 1. That's right. Jadi cukup bagus. Dan perhitungan itu sendiri apakah memang dibuat sedemikian rupa agar mungkin masih tetap menutup fixed cost? Oh ya, tentu saja. Oke, Tentu saja. oke, that's very good. Nah, masih segmentasi customer nih. Dari tentunya semua customers di golfclick.net, seberapa banyakkah yang overseas ataupun expatriate? Pak Ebert bisa bantu? Sekitar 30% adalah overseas ya. Dari Malaysia, Taiwan, Singapura, 30% mereka booking melalui kita. Karena mereka sebelum melalui online, mereka harus email dulu lapangan golfnya atau telepon, dan itu repot kan. Sedangkan dengan adanya internet, mereka bisa melakukan di mana saja. Di tempat mereka pun mereka bisa langsung booking, langsung bayar, dan mereka tinggal datang, tinggal kasih email reservation confirmation dari kita. Tentunya convenient sekali. Lebih convenient begitu sekali ya? untuk mereka. Oke, nah sekarang kita masuk ke human resource ataupun sumber daya manusia nih Pak. Tentunya sebagai seorang CEO, bagaimana Anda melihat penampilan dalam human resource development? Apakah mungkin pegawai-pegawai dari golfclick.net harus mungkin merepresentasikan berpenampilan yang atraktif? The beauty about online itu mereka tidak menatap muka. Jadi saya itu kalau meng-hire orang itu tidak dengan penampilan yang pasti, tapi lebih ke skill and attitude. Jadi apabila attitude-nya dia mau ingin belajar, ingin berkembang, itulah yang kita cari. Oke. Gitu. Jadi attitude is number one attitude gitu is ya. number one, ya. Nah, masih mengenai leadership dan entrepreneurship nih Pak. Sebagai seorang co-founder dan juga founder,
Entrepreneurship apakah berhubungan dengan sosial? Which is number one? People atau profit? I would say people. Kenapa, Pak? Karena bisnis itu is not about profit. For me, business is about giving, memberikan berkat kepada orang lain. Gitu. Memberikan berkat? Memberikan berkat, memberikan kemudahan, men-solve problem. Istilahnya, apabila kita ada problem, kita solve dengan, kalau misalnya kita bisa memberikan jasa yang lebih, yang bisa men-solve problem orang, itulah yang seharusnya bisnis. Ya, seharusnya bisnis itu seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya. Masih tentang bisnis sendiri nih, Pak. Bisnis ataupun entrepreneurship pasti berhubungan dengan relationship dan juga connection. Nah, connection di sini di perusahaan online seperti GoFlix.net ini berperan kontribusinya seperti apa? Apakah mungkin di sini diperlukan lobbying, perlukah pitching? Mungkin Pak Ebert bantu jawab? Ya, tentu sangat penting networkingnya karena kami terutama untuk menargetkan segmen market yang untuk grupnya, grup bookingnya kita butuh untuk networking dengan perusahaan-perusahaan korporasi untuk membantu mereka kalau mereka ada turnamen perusahaan, turnamen komunitas juga, dan tentu saja dan golf itu kan lebih seperti community ya, jadi dari mulut ke mulut teman-teman, jadi sangat penting untuk networking menurut saya. Nah, satu hal yang menarik tadi Bapak ada singgung sedikit mengenai turnamen. Apakah memang GoFlix.net pernah mengadakan suatu turnamen? Turnamen kita pernah membantu untuk mengadakan turnamen, hosting turnamen. Tapi untuk GoFlix turnamen sendiri kami akan baru melakukannya bulan depan. Bulan Juni. Jadi first anniversary GoFlix turnamen. Dan tentunya bisa diakses oleh semua orang. Boleh, ya bisa langsung ke GoFlix.net kita dan ada informasi semua di sana. Dan juga golfer-golfer mungkin yang sedang menyaksikan di rumah nih. Iya. Nah, masih tentang human resource nih, Pak. Apakah ada investasi di human capital? Apakah ada training-trainingnya sendiri mungkin untuk tim-tim di bawah GoFlix.net? Ya, of course kita ingin karyawan yang bekerja di GoFlix ini ingin berkembang. Jadi bukan hanya skill yang didapat sebelum dia ingin GoFlix. Saya ingin apabila dia di GoFlix, dia dapat pembelajaran baru, dapat hal yang baru. Kita sering mengirimkan mereka ke seminar gitu untuk supaya membuka wawasan mereka gitu. Sehingga dengan seminar itu saya berharap dengan seminar itu mereka bisa membawa value yang lebih kepada GoFlix. That's very good. Nanti kita akan lanjut lagi mengenai human resource development dan juga sumber daya manusia di segmen berikutnya nih, Pak. Bisbrief akan kembali setelah yang satu ini, tetap di tempat Anda. Bagi Anda yang baru bergabung, Anda menyaksikan Bisbrief dengan pembahasan mengenai bisnis online di industri golf bersama saya William Shu dan narasumber di studio Bapak Albert Kosasi dan Ebert Wijaya selaku founders of GolfClick.net. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu video testimonial dari pengelola golf course yang satu ini. Banyak sekali golfer yang booking lalu cancel, yang akibatnya merugikan lapangan kami. Tapi kalau booking melalui GolfClick.net, pembayaran semua sudah dilakukan di muka, jadi mengurangi resiko untuk no-show atau cancellation. Jadi itu suatu kelebihan buat kita. Kami banyak kedatangan tamu dari luar negeri yang booking langsung melalui GolfClick.net, sehingga nama kami otomatis secara internasional juga terkenal. Booking melalui GolfClick.net merupakan cara yang efektif bagi para golfer karena para golfer dapat melakukan booking secara online. GolfClick.net sangat membantu penjualan tee time kami, terutama di tee time yang kosong. GolfClick.net is time to go. Pak, tadi kita baru lihat video testimonial dari pengelola golf course yang tentunya sangat positif nih dari GolfClick.net sendiri. Masih mengenai human resource ataupun sumber daya manusia nih. Dari timnya sendiri, strukturnya dalam GolfClick.net mungkin boleh di-sharekan kepada pemirsa di rumah. Ya, kita kan startup bisnis ya. Jadi kita sih, tim kita masih kecil, kurang lebih 5-6 orang gitu. Tapi sebagai leader yang di startup itu, bos tuh harus selalu turun tangan, Pak. Bos harus selalu turun tangan. Kenapa begitu? Begitu. Jadi karena startup itu kita masih harus melakukan hal-hal yang lebih detail gitu, seperti cara kerjanya mereka, seperti apa proses-prosesnya supaya SOP-nya yang berjalan gitu, make sure itu berjalan dengan lancar. Jadi sebagai startup itu sangatlah penting seorang leader untuk terjun langsung ke anak buahnya. Masih mengenai leadership dan kepemimpinan. Bagaimana Anda tahu sebagai seorang leader
if you are a good leader in the company? One word, satu kata ya, itu inspirasi sih. Inspirasi? Bagaimana kita sebagai leader itu dapat menginspirasikan anak buah kita sih, dan memberikan contoh sehingga anak buah kita bisa melihat, wah kalau misalnya bosnya rajin, kita juga harus lebih rajin lagi. Jadi bosnya sendiri harus memberi contoh gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk the market ataupun tren-tren dalam industri ini nih Pak. Tren dalam industri ini 10 tahun terakhir seperti apa sih industri golf dan developmentnya kenapa seperti itu? Mungkin Pak Herbert bisa bantu? 10 tahun terakhir menurut saya di Indonesia industri golf itu cukup meningkat ya. Kita lihat dengan beberapa ada lapangan-lapangan baru yang baru buka dan juga number of player-nya. Pemain golf itu juga bertambah dari yang muda dan yang tua, jadi semua sudah mulai untuk bermain golf. Jadi golf itu tidak dilihat hanya untuk olahraga orang kaya atau pensiunan yang tua-tua, tapi juga anak muda pun juga sudah mulai tertarik untuk bermain golf. Apa karena mungkin memang alat-alatnya sekarang sudah lebih murah atau bagaimana? Equipment-nya sendiri menurut saya mungkin sudah lebih murah ya, dan juga lebih mudah untuk ditemukan di mall-mall, di mana juga jadi tidak harus ke lapangan golf untuk beli peralatan golf, tapi juga ke mall pun sudah banyak sekarang toko-toko golf. That's right. Apakah Indonesia bisa disebut sebagai golf tourism? Yes. Seperti yang saya bilang sendiri tadi, di Indonesia lapangan golf, Indonesia memberikan lapangan golf yang cukup bagus sekali dibandingkan di luar negeri ya. Jadi menurut saya Indonesia akan menjadi tempat destinasi golf yang sangat baik di Asia. Destinasi golf sangat baik di Indonesia. Oke. Nah, strateginya dari golfclick.net sendiri ini seperti apa untuk meng-attract overseas ataupun turis golfer dari luar negeri? Kita akan bekerja sama dengan kementerian, tentu saja dengan Kementerian Pariwisata, dengan mengikuti seminar-seminar atau golf expo yang di host oleh kementerian di dalam dan di luar negeri, dan kami juga akan mengiklankan masuk ke iklan-iklan di luar negeri, print media maupun sosial media di luar negeri, dan kami berharap dengan adanya seperti itu pemain-pemain golf asing dapat mengetahui tentang industri golf di Indonesia melalui GolfClick. Oke, that's very nice. Nah, cuma apakah benar nih Pak? Memang untuk satu turis dari golf luar negeri, average spendingnya ataupun pengeluarannya adalah 2.500 sampai 5.000 US dollar. Apakah memang main golf itu segitu mahal? Ya, terutama untuk di hari weekend ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara dengan turis, mereka kan tidak hanya spend di lapangan golf, mereka spend juga di hotel, makanan. Dan memang harus kita akui, untuk turis mereka punya buying power yang lebih. Maksudnya buying power yang lebih seperti apa nih? Karena mereka sedang dalam masa liburan, dan mereka juga punya berasal dari mungkin ekonomi yang cukup mapan ya. Jadi mereka ke Indonesia untuk bermain golf, dan tentu saja mereka ingin untuk mengeluarkan uang dan mendapatkan yang terbaik di Indonesia, lapangan-lapangan golf, hotel-hotel, restoran-restoran, transportasi juga. That's right. Nah, industri yang sedang growing yaitu industri golf sendiri, peran pemerintah kontribusinya ke dalam industri golf ini sendiri seperti apa sih Pak? Untuk saya sebenarnya bersyukur sekali karena di tahun ini kita di Indonesia ini host sebagai Southeast Conference, Golf Conference gitu. Southeast Asia. Seluruh Asia Tenggara. Seluruh Asia Tenggara. Itu dipilihnya tuh di Jakarta. Jadi sebenarnya industri golf ini di Indonesia itu ada potensinya yang sangat besar. Ya karena ya pemain di luar negeri, orang mungkin Malaysia, orang Thailand itu suka bermain golf, dan mereka mungkin belum tahu gitu Indonesia itu sebenarnya lapangan golf seperti apa, karena kita belum terlalu expose gitu. Right. Nah, apabila kita expose lapangan-lapangan tersebut, apabila mungkin lapangan-lapangan yang kita mungkin didesain oleh desainer-desainer terkenal gitu, mereka pasti akan datang ke Indonesia, dan Indonesia itu akan menambah devisa juga kan buat Indonesia. Devisa ya, kembali lagi berarti keuntungan dari dalam negeri. Betul. Oke Pak, nanti di segmen berikutnya kita akan talk about expansion ataupun mungkin dari strategi-strategi untuk kedepannya 2014-2015 dari golfclick.net sendiri. Perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda, pastikan Anda masih bersama kami.
Kembali dalam Bisbrief bersama saya William Su, pembicaraan mengenai bisnis online industri golf dengan narasumber saya Bapak Albert Kosasi dan juga Ebert Wijaya, founders of golfclick.net. Akan saya lanjutkan kembali. Langsung aja nih Pak, masih about the market ataupun tren-tren yang sekarang. Bagaimana dengan mobile phone application yang tentunya semua orang sudah menggunakan phone dan juga mungkin online sudah bisa melalui mobile phone, right? Akankah digunakan ataupun mungkin pengembangannya seperti apa? Ini Pak Albert bisa bantu? Oke, pengguna online di Indonesia itu terus berkembang. Bahkan di apalagi 5 tahun terakhir dengan internet yang lebih terjangkau, dengan maksudnya dan juga harga-harganya juga lebih terjangkau gitu. Pengguna online di Indonesia itu akan sangat meningkat. Dan tentunya pembuatan mobile app itu akan mungkin akan sangat digunakan oleh masyarakat. Mungkin kedepannya akan orang itu akan menggunakan app, bukan website lagi gitu. Right. Karena app itu sangat terjangkau, apalagi dengan smartphone yang sekarang dijual itu dengan yang bisa dengan harga yang lebih terjangkau. Bagaimana dengan GolfClick sendiri? Apakah memang akan mengadaptasi ke situ atau mungkin sudah? Sekarang kita dalam tahap development juga untuk pembuatan mobile website. Karena kalau menurut saya kan app itu kan menggunakan kuota. Jadi lebih mudah diakses untuk orang apabila menggunakan mobile website. Jadi mereka tinggal masuk ke website kita dan apabila mereka itu mengaksesnya dengan mobile, mereka langsung bisa masuk ke dalam mobile website kita. Dan itu dalam tahap development juga. Dalam tahap development, oke. Tadi Pak Albert ada sedikit singgung tentang turnamen. Kalau negara kita salah satu menjadi hostnya, yaitu Southeast Asia Conference. Bagaimana dengan turnamen-turnamen, tentunya dengan sangat banyak, baik lokal maupun internasional. Apakah ini bisa menjadi peluang untuk golfclick.net? Tentu saja ya, karena seperti saya lihat banyak sekarang sudah mulai banyak turnamen-turnamen internasional yang di-host di Indonesia gitu. Bahkan mungkin dulu hanya cuma setahun sekali, tapi sekarang setahun bisa 3 kali gitu. Jadi itu bisa juga istilahnya memarketingkan apa sih sebenarnya olahraga golf itu. Dan dengan begitu itu juga jadi batu stepping stone juga buat bisnis kita, bisnis GolfClick ini. Karena apabila lebih banyak orang bermain golf, dan tentu market kita juga lebih grow. That's right. Masyarakat ekonomi ASEAN sudah di depan mata 2015 atau ASEAN Economic Community. Nah, tentang globalisasi sendiri di pasar ASEAN sendiri akan sepertinya mungkin impact-nya seperti apa dampaknya kepada industri golf? Mungkin Pak Albert bisa bantu? Dampaknya kan sangat baik ya untuk industri golf di Indonesia menurut saya. Karena dengan begitu akan lebih banyak turis-turis dari mancanegara yang ke Indonesia. Dan waktu mereka di Indonesia, mereka akan melihat ternyata lapangan golf di Indonesia itu begitu luar biasa, begitu bagus, begitu banyak, dan begitu murah. Dan mereka tentu saja akan mungkin melakukan kunjungan kedua, ketiga, keempat untuk bermain golf. Jadi menurut saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, oke. Sebagai seorang CEO dan juga leader dalam company, mungkin Bapak bisa share your vision seperti apa perusahaan ini dalam 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan, saya ingin melihat GolfClick tidak hanya menjadi yang nomor 1 di Indonesia tapi juga di Asia. Karena menurut saya masih banyak market untuk golf reservasi secara online itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia, di Singapura, di Thailand dan terutama Cina atau Jepang, karena pemain golf itu mereka suka untuk mencoba lapangan-lapangan yang baru. Jadi mereka suka untuk travel memang. Jadi mereka suka untuk travel mencari lapangan-lapangan golf yang mereka belum pernah main. Jadi menurut saya sangat-sangat bagus kalau kita punya satu website di mana semua lapangan itu terintegrasi. Jadi mereka akan tahu mereka punya pilihan mau main di mana saja, itu semua sudah ada. Nah dari segi pemodalan sendiri tentunya buat ekspansi membutuhkan biaya ataupun capital. Bagaimana dengan investor-investor? Untuk investor-investor, kami merasa untuk saat ini mencari investor-investor itu dengan cara yang menunggu untuk mereka untuk mengekspansi. Jadi kalau bisa saya lihat, sebenarnya sih sekarang kita masih self funding, ya kita masih self funding, tapi kita juga didukung oleh perusahaan-perusahaan kita sendiri, side bisnis kita didukung. Jadi istilahnya kayak perusahaan-perusahaan ya ada juga saudara orang tua gitu. Tapi kita juga membuka untuk investasi orang luar. Kita membuka investasi apabila ada investor yang ingin menginvest di website kita, dari perusahaan kita,
ya kita sangat terbuka sih Oke, sebenarnya. semoga ada venture capitalist ataupun mungkin investor-investor dan juga golfer-golfer di rumah yang ingin ikut bisnis ambil bagian dalam golfclick.net. Nah, kedepannya apakah mungkin golfclick.net juga terlibat dengan jasa terkait, yaitu seperti penjualan alat-alat golf ataupun mungkin makan dan minuman ataupun jasa-jasa yang lain akan dikembangkan? Ya, tentu saja. Sekarang kan kita juga udah buka paket-paket ya, ada paket. Jadi dengan satu harga itu all in bisa dapat paket makan, paket lesson, ya. Tapi untuk kedepannya kita juga mungkin dari bisnis online golf, dari reservasi kita juga bisa menjual untuk perlengkapan golf dan lain-lain yang berhubungan dengan golf. Yang berhubungan dengan golf, Ya. oke, itu kuncinya. Nah, tips and trick untuk pemirsa di rumah mungkin yang ingin memasuki industri online sendiri, ini adalah seperti apa nih? Mungkin tantangannya dan challenge-nya, tips and trick-nya apa? Banyak orang bilang bisnis online itu katanya murah dan gampang gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu ya. Setelah kita coba, pertama juga kita pernah gagal gitu kan. Oke. Iya, kita juga pernah. Akhirnya capital kita kemakan oleh hal-hal yang seperti itu karena tadi yang seperti outsourcing tadi gitu. Itu kan sebuah expense yang sangat besar gitu, betul, yang tidak terduga. Nah, dari situlah yang penting kita bisa belajar dari kesalahan sih kalau saya bilang sih, because mistake fail is a failure is a learning experience gitu menurut saya. Jadi jangan takut buat gagal. Gitu. Dan juga saya rasa kita harus percaya bahwa produk kita ini bagus. You have to believe that this is good. Dengan kita percaya bahwa produk yang kita tawarkan ini bagus, pasti kita akan menemukan solusinya. Oke. Nanti di segmen berikutnya kita akan touch a bit of your personal side, sisi pribadi dari Pak Albert dan juga Pak Evert. Kami masih akan kembali dengan satu segmen yang menarik, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama Bisbrief. Di segmen yang terakhir ini saya masih akan melanjutkan pembicaraan mengenai bisnis online di golf industri bersama Bapak Albert Kosasi dan Ebert Wijaya selaku founders dari golfclick.net. Oke, kalau tadi kita udah mungkin bahas topik-topik yang complicated dan juga lebih serius nih Bapak-Bapak. Sekarang kita masuk sedikit yang personal atau sedikit santai sedikit nih. Pertanyaan pertama adalah tentunya peran family dalam karir bisnis Anda seperti apa sih? Mungkin Pak Albert boleh bantu. Saya bersyukur sekali mempunyai family yang sangat suportif. Mereka open minded. Kan mungkin ada beberapa orang yang istilahnya kenapa sih harus membuka bisnis sendiri? Kenapa harus nggak meneruskan aja perusahaan orang tua gitu kan? Tapi orang tua saya begitu saya istilahnya menceritakan ide ini kepada orang tua saya sangat suportif gitu. Dan itu juga menjadi motivasi saya buat membuka bisnis ini. Jadi peran family itu sangatlah penting, apalagi dalam mulai usaha ya. Memulai usaha sangatlah penting. Oke. Nah, kata sukses memiliki konotasi yang berbeda-beda tentunya bagi pengusaha di industri ataupun sektor yang berbeda-beda. Nah, untuk Bapak sendiri, kata sukses mungkin benchmarknya di mana? Garis merahnya Bapak bilang, saya sudah sukses, itu adalah di mana? Mungkin Pak Ebert bisa bantu? Untuk saya, sukses itu adalah ketika Anda sudah konten ya, sudah puas dengan achievement Anda. Jadi kita dapat mempunyai suatu legacy untuk kita berikan ke anak kita atau ke generasi selanjutnya bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup ini terus berlanjut. Puas gitu. Puas, oke. Jadi contentment begitu contentment, ya? Oke. Nah, filosofi dalam hidup Anda sebagai seorang CEO tentunya yang bisa didelegasikan kepada mungkin anak-anak ataupun juga pegawai-pegawainya dalam hidup Anda, filosofinya adalah apa? Pak Albert? Filosofi saya sih sebenarnya saya ingin bisnis itu berkelanjutan ya. Jadi bukan hanya karena saya habis itu tidak bisa dilanjutkan lagi gitu. Saya ingin supaya bisnis saya itu bisa terus berkelanjutan dan bisa berkembang. Gitu dan bisa memberikan berkat juga kepada orang lain. Oke. Sedikit pertanyaan personal untuk mungkin Pak Albert di sini nih. Kalau tidak di industri golf ini ataupun di industri online, kira-kira sekarang Anda berada di mana dan mengerjakan apa? Sebenarnya dulu cita-cita saya itu menjadi diplomat, Pak. Diplomat? Oke. Kenapa begitu? Saya dulu sekolah itu diplomat. Mungkin kalau saya tidak jurnal bisnis, mungkin sekarang saya sedang berada di kedutaan Indonesia di mana mungkin saya masuk Deplu mungkin. Oke, masuk Deplu. Jadi itu cita-cita cita-cita tadi ya. Oke. Kalau Anda harus menyebutkan one piece of technology yang tidak bisa lepas dari genggaman Anda adalah apa?
Yang pasti cellphone. Cellphone? Ya. Kenapa cellphone? Kita ya kadang-kadang emang mungkin karena ya kita tidak bisa jauh ya dengan cellphone ya, kita buka email di sana, kita ngecek buka website di sana, kita ambil take picture di sana gitu. Jadi cellphone itu udah kayak one stop solution. Jadi menurut saya ya cellphone sih yang saya nggak bisa lepas dari itu. Oke. Untuk Bapak Ebert sendiri, kalau Anda punya waktu kosong 30 menit kira-kira sampai 1 jam, mungkin dalam kemacetan atau mungkin waktu luang, kira-kira akan digunakan untuk apa? Saya bakal buka Indovision. Oke. Indovision MNC Business. Saya tonton bisnis. Atau kalau saya lagi ini saya buka dari gadget saya. Wow, segitu boleh dibilang sangat ingin mengetahui MNC Business. Gitu ya. Oke. Terakhir nih Pak untuk closing. Words of wisdom dari masing bapak-bapak untuk para pemirsa di rumah. Mungkin boleh mulai Pak Albert. Failure is not a mistake. It's a Kenapa? learning experience. Karena sebuah kegagalan itu adalah stepping stone. Ya, stepping stone untuk menuju kesuksesan. Sebenarnya seperti itu. Untuk Pak Ebert, You have to believe that you are good. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus menjadi yang terbaik. Jadi dalam bidang bisnis atau dalam bidang pemerintahan atau siapapun yang kita mau jadi, kita harus jadi yang terbaik. jadi yang terbaik. Jadi yang Wow, terbaik. that's very good. Terima kasih Bapak-bapak sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Anda untuk datang ke dalam Bizbrief dan share values kepada pemirsa di rumah. Terima kasih. Dan terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya pembicaraan kita hari ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, wawasan, dan juga business opportunity untuk Anda. Kita jumpa lagi besok tentunya. Do business with your mind and with your soul. Saksikan Bizbrief di MNC Business, the first business channel in Indonesia. Saya William Su, see you.